Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi Al-Fajri, biasa dipanggil Habibi. Sekarang saya sudah berada di semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu materi yang berjudul konsep trauma dan stres. Yang pertama yaitu trauma. Trauma adalah tingkah laku individu yang tidak normal karena mengalami suatu kejadian yang sangat membekas sehingga dapat mengganggu psikis seseorang dan sulit dilupakan. Trauma yang dialami sangat berpengaruh pada kesehatan seseorang dan juga nantinya akan berpengaruh pada aktivitas-aktivitas seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa trauma adalah tingkah laku individu yang tidak normal yang dialami karena pernah mengalami kejadian yang buruk di masa lalunya, sehingga hal tersebut dapat berdampak kepada masa sekarang. Seseorang yang mengalami trauma biasanya akan berpengaruh pada pola pikirnya. Biasanya pola pikir orang yang trauma biasanya tidak normal karena dia merasa ketakutan yang berlebihan karena pernah mengalami kejadian yang buruk di masa lalunya, sehingga hal tersebut menjadi terbawa-bawa ke masa sekarang yang ia alami. Maka dari itu, trauma ini memiliki jangka waktu yang panjang karena jangka waktu yang panjang tersebut dialami oleh individu dari masa lalu hingga sekarang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis trauma. Jenis-jenis trauma terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu traumatik massa. Traumatik massa adalah suatu peristiwa atau pengalaman yang buruk yang dialami oleh individu dari masa lalunya, seperti pernah mengalami kecelakaan yang serius dan pernah mengalami kekerasan fisik yang serius, sehingga hal itu berdampak kepada masa sekarangnya. Nah, itu disebut dengan traumatik massa karena dia pernah mengalami peristiwa traumatik yang tidak menyenangkan di masa lalunya. Yang kedua yaitu trauma kehilangan atau kematian anggota keluarga. Kematian anggota keluarga bisa menimbulkan trauma mendalam bagi diri seseorang karena dia telah kehilangan orang yang ia cintai, maka tentu itu akan membuat ia menjadi tidak semangat dalam hidup dan memiliki motivasi hidup yang kurang, sehingga hal itu dapat menimbulkan luka yang mendalam dalam dirinya, sehingga hal inilah yang menimbulkan terjadinya trauma. Yang ketiga yaitu kondisi alam trauma, kehilangan atau kehancuran. Nah, maksudnya di sini yaitu seseorang tersebut pernah mengalami peristiwa bencana alam yang sangat mengerikan, seperti bencana Galodo dan banjir bandang, sehingga hal tersebut membuat rumahnya hanyut dan kehilangan harta-harta yang berharga bagi dirinya. Bahkan dia kehilangan orang yang ia cintai dari peristiwa bencana alam tersebut. Nah, hal itu tentu menimbulkan luka yang mendalam dalam dirinya sehingga menimbulkan terjadinya trauma. Selanjutnya yaitu trauma psikologis. Trauma psikologis adalah kondisi yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa buruk yang dapat menimpa diri seseorang, sehingga hal tersebut menyebabkan orang itu merasa tidak aman dan tidak berdaya dalam menghadapi lingkungan sekitarnya. Nah, trauma psikologis ini terjadi karena pernah mengalami suatu kejadian yang buruk yang pernah menimpa dirinya. Kejadian tersebut mengakibatkan jiwanya menjadi tergoncang sehingga dia mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu penyebab trauma psikologis. Penyebab trauma psikologis terbagi beberapa macam, diantaranya pertama, peristiwa yang sangat mengganggu atau menakutkan, diantaranya seperti bencana alam, kecelakaan, terorisme, perang, kekerasan, dan pelecehan seksual. Dan yang kedua yaitu kematian seseorang yang dicintai secara mendadak atau tragis. Nah, ketika seseorang pernah melihat seseorang yang ia cintai meninggal dalam keadaan tragis, tentu itu akan menimbulkan seseorang jadi trauma. Dan yang ketiga yaitu ketidakamanan finansial yang ekstrim, seperti kebangkrutan dan kehilangan pekerjaan. Nah, ketika seseorang tersebut kehilangan pekerjaan atau mengalami kebangkrutan, tentu itu akan menimbulkan trauma yang mendalam bagi dirinya karena dia merasa telah gagal dalam membina suatu pekerjaannya, sehingga hal itu akan terbawa-bawa dalam pikirannya dan menimbulkan pikiran-pikiran negatif, sehingga hal tersebutlah yang menimbulkan terjadinya trauma. Nah, selanjutnya yaitu stres. Nah, adapun yang membedakan stres dan trauma
stres ini adalah suatu kondisi yang mengganggu individu baik secara mental dan fisik, hasil dari interaksi individu dengan lingkungan yang dianggap sebagai ancaman terhadap kesejahteraan individu. Nah, perbedaan stres dan trauma di sini yaitu stres ini dialami oleh individu dalam jangka waktu yang pendek. Nah, sedangkan trauma dialami oleh individu dalam jangka waktu yang panjang. Contoh stres yaitu seperti stres dalam belajar atau mengerjakan suatu tugas. Nah, ketika seseorang mengerjakan tugas yang banyak atau menumpuk, tentu itu akan membuat seseorang menjadi stres dan mengalami kecemasan yang berlebihan dan sebagainya. Nah, stres yang dialami dalam mengerjakan tugas itu dialami dalam jangka waktu yang sebentar dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Ketika tugas-tugas tersebut selesai, maka stres orang tersebut akan menjadi hilang. Nah, selanjutnya yaitu jenis stres. Jenis stres terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu stres akademik. Stres akademik ini yaitu stres yang ditimbulkan karena kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di kelas atau di sekolah. Contohnya, ketika individu tersebut mengerjakan tugas atau mengerjakan PR-nya dan PR tersebut menumpuk, tentu itu akan menimbulkan stres bagi dirinya atau mengalami kecemasan dalam dirinya karena merasa terbebani karena adanya banyak tugas. Nah, setelah tugas-tugas tersebut selesai, maka stres itu akan hilang. Dan yang kedua yaitu stres saat menghindari kecelakaan mobil atau bertengkar. Nah, ketika seseorang hampir mengalami kecelakaan saat menyeberang, tentu itu akan mengalami seseorang jadi stres. Dan juga ketika seseorang bertengkar atau mengalami cedera karena bertengkar tersebut, tentu itu juga akan menimbulkan seseorang menjadi stres juga. Dan yang ketiga itu stres traumatis. Nah, stres traumatis ini yaitu stres yang dialami oleh individu karena pernah mengalami peristiwa traumatik atau kejadian yang tidak menyenangkan yang dialami, sehingga hal tersebutlah yang menimbulkan seseorang menjadi stres. Selanjutnya yaitu penyebab stres. Penyebab stres yang pertama yaitu beban tugas akademik, tenggat waktu yang ketat dan tuntutan yang tinggi. Nah, ini sangat banyak sekali dialami oleh para siswa sekarang ini karena siswa tersebut sering menunda-nunda tugas, dan hal itulah yang menyebabkan seseorang di siswa tersebut menjadi merasa terbebani karena banyaknya tugas-tugas yang akan dikerjakan. Sementara tenggat waktu yang diberikan oleh guru telah mencapai waktunya, maka itu akan menimbulkan seseorang atau siswa tersebut menjadi stres. Dan yang kedua yaitu masalah keuangan, seperti ketidakstabilan keuangan atau hutang yang menumpuk. Nah, masalah keuangan juga menyebabkan individu menjadi stres karena ketika individu mengalami terkendala dalam keuangan, tentu itu akan mengganggu aktivitas-aktivitas individu dalam kehidupan sehari-harinya, karena seseorang sangat perlu untuk memiliki uang untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu konflik interpersonal. Konflik interpersonal ini seperti konflik dengan teman, keluarga, atau lingkungan sosial. Nah, ketika seseorang mengalami konflik, nah tentu itu akan menimbulkan seseorang menjadi stres dan terbawa pada pikirannya. Tentu itu akan menimbulkan seseorang menjadikan stres. Selanjutnya yaitu gejala-gejala stres. Gejala-gejala stres yang pertama yaitu gejala emosional seperti ketakutan, marah, rasa bersalah, dan kesedihan. Dan yang kedua yaitu gejala kognitif seperti kemampuan individu untuk mengenal dan menganalisis suatu stres. Dan yang ketiga, gejala perilaku seperti menangis, menyakiti orang lain, dan menyakiti diri sendiri. Dan yang keempat, gejala fisiologis seperti berkeringat, gagap, dan gemetaran. Hal itulah yang menjadi gejala yang menimbulkan gejala-gejala dari stres. Dan yang terakhir yaitu stres pasca bencana. Stres yang dimaksud di sini yaitu stres pasca bencana. Stres pasca bencana ini adalah menurunnya kondisi fisik akibat tekanan pasca bencana yang berdampak pada kognitif dan emosi
serta perubahan sikap dalam menghadapi lingkungan kesehariannya. Nah, stres pasca bencana ini maksudnya yaitu seseorang mengalami stres setelah mengalami peristiwa bencana atau bencana alam yang telah menimpa dirinya. Nah, tentu setelah seseorang telah mengalami peristiwa bencana, tentu itu akan berdampak pada kondisi psikisnya atau kondisi fisiknya, karena seseorang tentunya akan mengalami ketakutan, kecemasan, atau takut peristiwa tersebut terjadi kembali. Nah, tentu itu akan menimbulkan seseorang stres pasca bencana. Nah, dalam mengatasi hal tersebut, biasanya seseorang biasanya konselor dan psikolog biasanya akan turun langsung ke tempat-tempat yang terkena bencana, agar tujuannya yaitu agar individu yang mengalami stres pasca bencana tidak meningkat kualitasnya, yaitu menjadi trauma. Nah, hal tersebut dapat dilakukan oleh konselor itu dengan melakukan trauma healing. Nah, trauma healing ini dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti kegiatan positif seperti bermain dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja untuk kegiatan kita pada hari ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.